Pengusaha asal Batam, Putra Siregar menjadi pembicaraan karena menjadi tersangka terkait kegiatan pengedaran barang-barang ilegal. Putra Siregar merupakan pemilik dari PS Store, toko ponsel yang menjual smartphone dengan harga murah. Kasus ini rupanya sudah memasuki tahap 2, yaitu penyerahan barang bukti dan tersangka kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur pada Kamis 23 Juli 2020. PS telah melanggar pasal 103 huruf D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeaan. Dari kasus itu ada ratusan unit handphone dijual ilegal yang menjadi barang bukti. Mengaku dijebak. Putra Siregar akhirnya angkat bicara menjelaskan duduk perkara kasus yang menjeratnya. Putra menjelaskan bahwa dirinya ditangkap pada tahun 2017 atau 3 tahun yang lalu. Saat itu dia masih bergabung di suatu perusahaan, namun dia enggan membeberkan perusahaan tersebut. Putra mengaku dijebak dalam kasus ini. Teman Putra yang berinisial J mendesak agar Putra membeli barang tersebut, padahal Putra belum melihat sama sekali. Akhirnya Putra menyarankan agar barang diantarkan ke tokonya di Condet, Jakarta Timur. Namun ternyata J dan seorang lagi berinisial R bukan hanya datang mengantarkan barang, tapi bersama dengan petugas Bea Cukai Kanwil DKI Jakarta. Kala itu, petugas menggeledah toko dan menyita sejumlah ponsel serta uang tanpa membawa berita acara penyitaan dan penggeledahan. Hal inilah yang membuat Putra merasa dijebak. Apalagi J dan R yang merupakan pedagang ponsel ilegal itu tidak diproses hukum. Tidak ada foto J dan R yang dipampang oleh Bea Cukai Kanwil Jakarta di Instagram saat mengekspos kasus tersebut. Membayar jaminan dan hartanya disita. Ditangkap di tahun 2017, barulah di tahun 2020 ini Putra Siregar ditetapkan sebagai tersangka. Putra terpaksa membayar 500 juta sebagai pengganti kerugian negara. Selain itu, rumah senilai 1,15 miliar dan rekening bank sebesar 50 juta telah disita oleh petugas sebagai jaminan pembayaran pidana denda dalam rangka pemulihan keuangan negara. Putra menambahkan bahwa apa yang dialaminya saat ini merupakan pembunuhan karakter, karena foto dirinya sempat diunggah oleh Bea Cukai Kanwil Jakarta di akun Instagram. Meskipun pada akhirnya foto itu dihapus dengan alasan tidak menerapkan protokol kesehatan. Tidak ditahan. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Putra Siregar tidak ditahan. Dia hanya menjadi tahanan kota karena membayar jaminan potensi kerugian negara. Kasus ini akan disidangkan pada Agustus 2020. Terancam 8 tahun penjara. Putra Siregar dituntut dengan pasal 103 huruf D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeaan. Ia dituntut dengan pasal tersebut karena memperjualbelikan barang yang tidak terdaftar di Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, alias ilegal. PS terancam hukuman penjara minimal 2 tahun dan maksimal 8 tahun, serta denda 100 juta hingga maksimal 5 miliar. Nah guys, gimana nih menurut kalian? Jangan lupa tulis komentar di bawah ini ya. See you!